Masyarakat berpenghasilan rendah tak perlu ragu lagi untuk memiliki rumah idaman. Tak hanya program Tapera, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan juga mencanangkan program bantuan subsidi perumahan untuk meningkatkan daya beli MBR, miliki rumah dengan harga terjangkau dan layak huni. Pemberian subsidi dilakukan melalui program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (VLPP). Tapi saya mengharapkan dengan VLPP kepastian sasaran akan menjadi lebih baik. Karena setahu saya dengan sistem elektronik, pasti datanya harus data yang podo, yang akurat. Karena kalau datanya nggak sama, insya Allah ditolak oleh sistem itu sendiri. Saya sangat berharap VLPP dapat mempercepat penyerapan VLPP, pelayanannya lebih baik, sehingga bisnis properti juga menjadi lebih bergairah. Program ini sudah berjalan aktif sejak 2010 dan dari tahun ke tahun peminatnya semakin meningkat karena terbukti mampu membantu masyarakat yang berpenghasilan di bawah 7 juta per bulan untuk memiliki rumah. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan PPDPP melaporkan per 26 Juni 2020, dana yang telah disalurkan senilai 7,11 triliun rupiah. Total realisasi tersebut telah membiayai sekitar 70.000 unit rumah atau telah mencapai 68,62% dari anggaran. Sehingga total penyaluran VLPP sejak tahun 2010 hingga per Juni 2020 mencapai 51,48 triliun rupiah untuk 725.000 unit rumah. Penyaluran VLPP ini tersebar di hampir seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Lebak, Banten. Saya memutuskan untuk ambil rumah subsidi di Mata Mutiara Remaja karena dekat sekali dengan stasiun Maja, cuma 2 menit. Angsurannya 700.000 per bulan. Saya ambil tenor paling panjang sekitar 20 tahun. Harapan kita diperbanyak lah misalnya fasilitas VLPP seperti ini. Sekarang saya juga dagang gitu kan. Ini mudah-mudahan bisa membantu gitu warga-warga khususnya seperti kita ini. Terima kasih pemerintah, KPR VLPP, mantap. KPR Sejahtera VLPP memiliki suku bunga yang rendah, yakni sebesar 5%, serta cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit. Kelebihan lainnya, kredit dapat dicicil sampai jangka waktu 20 tahun, juga bebas dari PPN atau pajak pertambahan nilai dan premi asuransi. KPR VLPP terdiri dari KPR Sejahtera Tapak untuk pembelian rumah tapak dan KPR Sejahtera Susun untuk pembelian rumah susun. Harga dari perumahan bersubsidi ini dibatasi oleh pemerintah. Tak hanya itu, pembeli pun dibatasi dengan melihat penghasilan konsumen. Rumah subsidi hanya dibangun oleh pengembang yang ditunjuk oleh pemerintah. Artinya tidak diperjualbelikan secara bebas. Jadi berhati-hatilah jika menemukan rumah subsidi yang dijual oleh perseorangan. Selain itu, rumah subsidi juga tidak diperbolehkan untuk disewakan maupun overkredit dalam 5 tahun.
Pada umumnya, rumah subsidi memiliki tipe 2960 seharga Rp126 juta atau tipe 2760 seharga Rp120 juta. Perbedaan keduanya hanya pada model dan luas lahan saja, namun sama-sama terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Jika biasanya masyarakat terkendala karena besaran uang muka yang ditetapkan bank ataupun developer yang relatif besar, dengan VLPP masyarakat dapat membeli rumah layak huni dengan uang muka hanya 1% dari harga jual rumah. Syarat untuk memperoleh KPR VLPP adalah penerima rumah subsidi merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Penerima telah berusia 21 tahun atau telah menikah, belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. Gaji penghasilan pokok tidak melebihi Rp4 juta untuk rumah sejahtera tapak dan Rp7 juta untuk rumah sejahtera susun, memiliki masa kerja 1 tahun, serta memiliki nomor pokok wajib pajak atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Selain persyaratan tersebut, ada pula dokumen yang harus disiapkan saat pengajuan, seperti kartu tanda penduduk, pemohon dan pasangan, kartu keluarga, surat nikah atau cerai, slip gaji terakhir atau surat keterangan penghasilan, surat keputusan pengangkatan pegawai tetap atau surat keterangan kerja, surat izin usaha perdagangan, tanda perusahaan, dan surat keterangan domisili, serta laporan keuangan 3 bulan terakhir bagi pemohon wira swasta. Dengan persyaratan yang tidak begitu sulit, sudah pasti program ini selalu dibidik oleh para pencari rumah setiap tahunnya. Pemerintah pun menggandeng 25 bank pelaksana yang terdiri dari Bank Nasional dan Bank Pembangunan Daerah untuk berkomitmen menyalurkan VLPP bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Tanyakan informasi selengkapnya secara langsung pada bank pelaksanaan penyalur VLPP guna menghindari praktek-praktek properti bodong atau penipuan.